Hai guys, ada banyak hal yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini dan ada salah satu yang cukup besar, yaitu SEC yang tidak jadi untuk naik banding tentang masalah Bitcoin ETF daripada Grayscale ya teman-teman. Dan ini merupakan suatu tanda yang sebenarnya bullish secara jangka panjang. Kenapa? Karena SEC tidak mau naik banding, berarti ini bisa memberikan jalan yang lebih lancar lagi kepada Grayscale untuk mengubah Grayscale Trust-nya itu menjadi spot Bitcoin ETF. Tetapi apa yang bisa terjadi kalau misalnya mereka tidak naik banding, mereka diduga masih bisa melakukan beberapa hal seperti mendelay persetujuan untuk konversi ke Grayscale Spot Bitcoin ETF. Ya, kita tahu secara historis SEC di kepemimpinan Gary Gensler ini banyak macam-macamnya. Mereka pasti sedang memikirkan suatu cara untuk menahan agar spot Bitcoin ETF ini tidak terjadi. Tetapi dari sisi kita sudah selangkah lebih dekat lagi dengan spot Bitcoin ETF dan apa yang menjadi efek daripada kemenangan Grayscale ini, itu artinya kalau misalnya SEC menyetujui spot Bitcoin ETF tersebut, maka regulator akan mengalami kesusahan untuk mencari-cari alasan menahan aplikasi-aplikasi spot Bitcoin ETF yang lain juga ya teman-teman. Sehingga kasus Grayscale ini menjadi semacam pintu yang bisa memperlebar spot Bitcoin ETF untuk menjadi kenyataan. Dan ditambah lagi dengan adanya analis daripada Bloomberg ya teman-teman, dia memprediksi kalau spot Bitcoin ETF itu bisa di-approve, bisa disetujui di bulan Januari 2024 dengan probabilitas 90% ini adalah peluang yang sangat tinggi sekali untuk bisa membuat spot Bitcoin ETF menjadi kenyataan dan akan ada deadline di tanggal 10 Januari tersebut ya teman-teman. Dan ini bisa membuat semacam katalis harga untuk Bitcoin menjelang penyetujuan spot Bitcoin ETF dan juga halving yang akan diprediksi terjadi di bulan April tahun depan. Eric Balchunas, analis ini menyatakan kalau Invesco Galaxy telah membuat amandemen atau perubahan terhadap aplikasi spot Bitcoin ETF-nya dan dia juga ekspektasi kalau aplikan-aplikan yang lain akan mengupdate aplikasi tersebut. Ini bisa membuat SEC menyetujui semua aplikasi secara bersamaan. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada Ethereum Futures ETF awal bulan ini ya teman-teman. Sudah banyak mulai bermunculan berita-berita yang bagus. Ditambah lagi dengan ini ada berita di mana perusahaan mobil sport terkenal dunia yaitu Ferrari akan menerima pembayaran kripto di dalam Bitcoin, ETH, dan USDC untuk customer di US ya teman-teman. Ini adalah sebuah berita adopsi cryptocurrency lagi dan menyusul juga Honda juga akan menerima pembayaran menggunakan mata uang Bitcoin ya teman-teman. Pada akhirnya semua institusi pasti akan menggunakan kripto sebagai alat pembayaran ya teman-teman. Kita harus berada di posisi yang awal agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal dibandingkan kalau kita masuk ketika sudah terjadi adopsi massal tersebut. Dan kemarin ada juga FAT yang beredar yaitu MetaMask yang rupanya tidak bisa diinstal selama beberapa waktu di Apple App Store. Tetapi MetaMask kemarin itu memberikan pengumuman kalau mereka akan melakukan sesuatu dan beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu, ini MetaMask sudah ada di Apple App Store lagi ya. Jadi semacam FAT yang muncul. Dan untuk analisa harga, kita akan melihat analisa Bitcoin secara weekly, daily-nya, indeks mata uang dolar, injektif sesuai dengan request teman-teman, dan ada koin Dogecoin juga. Sekarang kita akan melihat Bitcoin di time frame weekly-nya karena ini adalah hari Senin. Close-nya itu merah ya teman-teman, ini kita perlu waspadai, tetapi kita tidak close di bawah 50 untuk RSI-nya dan MACD-nya ini masih berusaha untuk berubah menjadi hijau, jadi masih bercampur indikatornya tersebut. Dan ini kita juga perlu waspadai karena dia close-nya itu di bawah bull market support band, yaitu 20 week SMA ini hanya beda tipis saja, beda sekitar $100. Dan hari ini juga kita masih berada di bawah daripada bull market support band ini. Kita harus setidaknya berada di dalam atau lebih baik lagi bisa berada di atas bull market support band ini seperti yang kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya ini. Itu menunjukkan kalau kita sedang berada di dalam posisi uptrend.
Untuk daily-nya ini sebenarnya kita cukup bagus karena dari Sabtu sendiri tidak ada perubahan, Minggu kita bisa memiliki candle daily yang cukup tebal dibandingkan dengan 3 candle sebelumnya, dan tampaknya kita bisa naik dulu ke atas di mana ada resistance yang cukup penting yaitu di harga 27.500. Ini adalah garis resistance miring ini. Kita rupanya bisa naik di atas daripada EMA ribbon ini merupakan langkah awal yang cukup baik untuk Bitcoin, dan akan ada resistance di daerah 27.700-an dekat dengan resistance garis warna biru ini ya teman-teman. Ini adalah dari daily MA 100-nya. Kita akan lihat reaksinya terhadap resistance ini, apakah ada selling pressure yang besar, mungkin bisa membawa harga Bitcoin ke bawah juga. Validasi itu bisa terjadi, jadi kita akan lebih bullish kalau misalnya berhasil melewati daerah tidaknya di 28.100-an ya teman-teman. Dari pendapat orang lain juga, analis lain, ini ada pembelian spot di Coinbase yang cukup besar karena adanya rumor ETF ini ya teman-teman. Nah, sebuah push ke atas 28.000 dengan validasi volume yang besar, jadi kita harus melihat adanya volume yang besar ketika dia push ke atas ini, itu akan menunjukkan kalau pergerakan itu lebih impulsif, dia akan mencari posisi untuk long ya teman-teman. Karena posisi sekarang itu kenaikan ini tampaknya kurang begitu kuat, tapi kalau misalnya bisa ada candle yang kuat, nah itu semacam bisa memperbalik keadaan. Sementara itu, ini bisa didukung dengan indeks mata uang dolar yang tampaknya itu sudah membuat lower high-nya yang ada di sini ya teman-teman. Jadi ketika dia berusaha untuk naik lagi ke atas daripada high sebelumnya yang ada di sini, tetapi dia gagal dan membuat lower high di sini, ekspektasi saya adalah dia bisa turun dari sini dan akan retest ini membentuk pola head and shoulder seperti ini, akan breakdown dan bisa ke bawah, dan dari situ Bitcoin bisa melakukan kenaikan yang cukup besar ke atas, termasuk juga untuk saham Amerika. Dan tampaknya juga kita melihat adanya perlemahan dari RSI-nya ini sedang mau mengarah ke bawah lagi ya teman-teman. Kita akan update terus mengenai indeks mata uang dolar ini. Dan sekarang kita akan ke koin injektif INJ sesuai dengan request teman-teman. Ini adalah chart yang cukup menarik menurut saya. Untuk koin injektif kita akan analisa satu persatu. Dari RSI ini berada di range atas, di atas 50, jadi masih berada di dalam range yang bullish. Sejak awal tahun, sejak Januari, dia dalam posisi yang cukup bullish. Ini adalah hal yang baik ya teman-teman. Untuk MACD-nya ini dia masih berada di dalam posisi ke bawah. Kita harus melihat adanya cross ke atas sehingga itu membuat konfirmasi kalau pump ini itu masih bisa berlanjut ke atas ya. Tetapi apakah daerah sini adalah hal yang baik untuk membelinya? Teman-teman bisa gunakan breakout trading misalnya ketika dia melewati triangle ini, atau ketika membelinya ketika dia berada di support yang cukup jelas jadi seperti ini, tetapi kadang-kadang pola tersebut bisa berubah. Dia sedang membentuk pola ascending triangle, yaitu pola yang merupakan pola yang bullish ya teman-teman, karena dia senantiasa membuat higher low dengan high yang sama senantiasa. Ada pola yang bisa dibentuk yaitu A, B, C, D, E, baru disinilah penentuannya apakah bisa ke atas atau breakdown ke bawah. Dan tampaknya kalau dari Elliott Wave sendiri, ini itu adalah sedang di posisi wave keempat. Ini adalah wave satunya yang ada di sini, kemudian wave 3 adalah yang paling kuat, paling kelihatan, dan sekarang wave 4-nya ini akan cukup lama. Kenapa? Karena biasanya kalau wave 2-nya itu cepat, berarti wave 4-nya itu akan lama, atau kebalikannya wave 2-nya itu lama, maka wave 4-nya bisa cepat. Kemungkinan masih bisa naik lagi untuk injektif, apalagi kalau didukung dengan kenaikan harga Bitcoin. Batas breakout ke atas adalah di $10, yaitu di atas sini. Kalau breakout ke bawah itu ada di support horizontalnya, itu di $6,4. Dan kalau misalnya target breakout ke atas itu adalah $14,5, itu sekitar daerah sini. Itu di antara Fibonacci 50 dan 61,8 ya teman-teman. Dan kalau misalnya target breakout ke bawahnya itu untuk sementara ini, itu adalah di Fibonacci 61,8 dan 78,6-nya di harga $3,1 sampai $4,7. Jadi untuk sementara ini apa yang akan dia lakukan? Menurut saya dia akan ranging dulu sideways di sini, membentuk pola seperti ini, tidak tahu
sampai ada suatu pergerakan besar yang menentukan arah selanjutnya, yaitu ke atas atau ke bawah ya teman-teman. Dan terakhir kita akan melihat analisa koin Dogecoin ini dari orang lain. Menurut saya Dogecoin adalah koin yang memiliki fundamental yang cukup baik karena bisa berpotensi menjadi mata uang di platform sosial media X ya teman-teman. Posisi daripada Dogecoin sendiri itu sekarang berada di support yang cukup kuat ini karena sudah menopang harga Dogecoin itu dalam waktu yang sangat cukup lama dari 2021 sampai sekarang. Ini menjadi daerah support yang penting, bisa menjadi daerah akumulasi untuk Dogecoin ya teman-teman. Dan biasanya juga ketika alt season terjadi pasti ada masa-masa meme coinnya itu bisa naik. Dan dari sinyal dia itu kelihatan kalau ada indikasi bisa terjadi bounce back ke atas ya di chart weekly-nya. Hal yang sama juga terjadi pada koin mana ada FTM dan juga AVAX ya. Jadi ada banyak kemiripan antara altcoin-altcoin ini. Kita hanya perlu tunggu kapan giliran altcoin ini dipump oleh whale. Nah, itu saja informasi untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.